Baik, terima kasih Pak Simarmata. Mohon kepada Pak Jisman untuk menyiapkan share screen kita, Pak. Sambil menunggu share dari Pak Jisman, kepada bruder kami, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendi, Ibu Agnes, yang kami hormati, kepada Pak Sitohang, pada Sister Margaret dan Sister Parminauli yang selalu setia bersama kami, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan termasuk juga Bapak Ibu yang bukan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pertama sekali, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Krismanus, bahwa mutu tidak ditentukan oleh banyaknya. Setuju Pak, setuju benar. Atas izin Pak Krismanus minggu lalu, maka teman-teman kita yang bukan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita ikutkan dalam pertemuan kita ini, karena mereka juga adalah penyusun nilai-nilai karakter Yayasan Don Bosco yang sebentar lagi bukunya akan kita pakai bersama. Lalu hemat saya semakin banyak yang mendengarkan bersama kita, guru-guru kita, maka mungkin semakin baik. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini adalah merupakan lanjutan dari naskah akademik untuk FG1 tahap pertama tanggal 31 Oktober yang lalu, maka kesempatan ini kami hanya menyampaikan poin-poin tertentu yang merupakan penekanan, dan katakanlah penegasan dari apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Sister, mengenai visi dan misi itu minggu lalu sudah kami sampaikan, maka Pak Jisman kita lewatkan saja Pak. Mengenai visi dan misi, kita langsung masuk pada berikutnya. Ya, baik Pak. Ivana, sorry, ya. Baik Pak. Mengenai, kami mulai dari sebentar Pak Jis, mungkin terlewatkan Pak, kita dari latar belakang saja tidak apa-apa, karena waktu kita mungkin sekitar 10 menit, saya akan sampaikan ini secara maraton kepada kita semua. Iya. Baik Pak, langsung saja, pendidikan merupakan salah satu pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, berangkat dari pentingnya arti sebuah pendidikan, maka SMP Santo Yosef Pemuda Medan melakukan berbagai evaluasi dalam membuat sebuah kurikulum yang berdasarkan sebuah visi maupun misi, yakni SMP Santo Yosef Pemuda Medan menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas unggul. Lanjut Pak. SMP Santo Yosef Pemuda Medan merupakan salah satu sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan. Hal ini tercermin dari begitu banyaknya minat para orang tua peserta didik untuk mempercayakan anaknya untuk dididik ya di SMP Santo Yosef Pemuda Medan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini, masa pandemi COVID-19, SMP Santo Yosef Pemuda Medan perlu untuk melakukan berbagai perubahan dalam pelayanan, komunikasi, dan pengajaran yang akhirnya bermuara pada pengembangan kurikulum, sehingga tujuan mulia dari sebuah pendidikan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Sehubungan dengan beberapa alasan di atas, SMP Santo Yosef Pemuda merasa perlu melakukan sebuah terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan dewasa ini, yakni melalui penggalian nilai-nilai inti yang dimiliki oleh SMP Santo Yosef Pemuda Medan. Dalam hal melakukan penggalian nilai-nilai inti ini, core values SMP Santo Yosef Pemuda Medan, maka mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf dan pegawai, komite sekolah, maupun para orang tua siswa
perlu melakukan beberapa langkah konkret untuk mencapai tujuan bersama sehingga nilai-nilai inti yang diharapkan dapat menjadi jati diri dan ciri utama yang dimiliki oleh SMP Santo Yosep Pemuda Medan. Lanjut, Pak. Nomor 2, analisis kebutuhan. Layaknya seperti dikatakan Bruder Warto tadi pada bab kedua, apabila kita sedang menyusun skripsi, mohon maaf ya, kami sampaikan gambaran yang sederhana mengenai ini. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMP Santo Yosep Pemuda Medan terhadap para peserta didik maupun orang tua peserta didik, maka ada beberapa yang menjadi harapan bersama yang ditemukan di SMP Santo Yosep Pemuda Medan. Pertama, alumni SMP Santo Yosep Pemuda Medan dapat diterima di sekolah-sekolah unggulan, baik yang ada di sekitar kota Medan, di luar kota Medan, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk juga di Yayasan Pangudi Luhur sendiri, ya, seperti Vanlit dan sebagainya. Sekolah yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelajar yang Pancasilais, ya itu mungkin kurang lagi, Pancasilais. Sekolah yang memiliki disiplin tinggi, sekolah yang berkarakter, sekolah yang menjunjung nilai-nilai kejujuran. Terus, Pak, sekolah yang menghargai nilai-nilai budaya, sekolah yang bebas perundungan, tidak ada di sana bully antara siswa dan juga terhadap siapa. Kok macet ya? Melayani dengan setulus hati. Maka Bapak Ibu, Bruder, Santo Yosep Pemuda Medan, misalnya bahwa di sekitar sekolah kami itu, ya, banyak sekolah-sekolah juga yang berdiri, termasuk juga sekolah Katolik yang dibina oleh kongregasi yang hanya berbatasan dengan satu dinding saja. Ada beberapa sekolah unggulan baru yang ada di sekitar kita, maka maaf, tidak bermaksud untuk merendahkan sekolah kita. Kalau kita lihat memang sekolah lain yang mungkin sarananya lebih lengkap dan bahkan juga uang sekolahnya mungkin dibebaskan dari siswa. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita masih tetap diminati dan punya nilai-nilai unggul dan kita masih disenangi oleh masyarakat sekitar. Lokasi berada di pusat kota Medan sehingga banyak dikelilingi jalan protokol dengan tingkat kebisingan dan kemacetan yang tinggi. Lapangan olahraga yang tidak terlalu luas, ya, karena memang kita 2 unit di situ, SD, SMP, maka lapangan yang ada kita gunakan bersama. Termasuk juga lahan parkir memang kurang memadai, yang selama ini dengan izin pastor paroki katedral kita gunakan lapangan gereja dan juga sisi kiri kanan jalan yang ada di sekitar lokasi Santo Yosep. Perpustakaan yang kurang memadai. Next, Pak. Nah, saudara yang kami hormati, Bruder, Bapak Ibu, ada juga beberapa yang menurut kita merupakan nilai-nilai tambah yang kita miliki. Pertama, bahwa hal-hal yang baik yang kita usulkan sepenuhnya didukung oleh yayasan. Program-program apa yang bisa membangun unit kita selalu didukung oleh yayasan, termasuk pengembangan kualitas guru, pegawai maupun peserta didik. Dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengelola lembaga pendidikan.
Kemudian orang tua peserta didik sangat mendukung program sekolah. Tadi karena lokasi sekolah berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau dan dari berbagai daerah. Sekolah berada satu lokasi dengan Gereja Katedral Medan. Selalu kita jaga seperti yang saya katakan kemarin. Sekolah hadir pada umumnya setelah gereja Katolik ada di sana. Maka keharmonisan kerjasama yang baik dengan pihak gereja, dengan pastor kita, imam kita, suster, biarawan, biarawati, wajib kita bina sebaik mungkin. Nah, begitu juga dengan masyarakat sekitar kita, ya, dalam hal ini lembaga pemerintah, baik dari lingkungan, kelurahan, camat, sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Sekolah kita memiliki fasilitas yang memadai, saya katakan. Ya, kalau dikatakan cukup, mungkin tidak pas, mungkin memadai untuk saat ini. Sekolah melakukan seleksi dalam penerimaan peserta didik baru. Setiap penerimaan siswa baru, kita melakukan seleksi secara bertahap, mulai dari seleksi nilai raport, sampai dengan interview, sampai dengan tes ketelitian, dan begitu juga dengan tes akademik. Guru-guru SMP Santo Yosef Pemuda Medan 100% memang saat ini ya berkualifikasi S1. Bahkan ada teman-teman sekarang yang sedang menjalani ya program S2 ya dengan inisiatif pribadi dan sebagainya. Guru dan pegawai selalu loyal ya terhadap program-program sekolah kita. Ini satu kebanggaan bahwa apa yang sudah kita programkan bersama selalu kita perjuangkan untuk kita wujudkan bersama juga. Guru dan pegawai SMP Santo Yosef Pemuda Medan sudah melek teknologi. Rata-rata, apalagi kalau guru-guru kita masih muda. Mungkin kalau Pak Heri tanya sama saya, ya sudah sama-sama kita yang usia sudah berkepala 5 ke atas ini, ya tak usah pun hebat-hebat, tapi ala kadarnya lah, kita berjuang lah Pak Heri. Kemudian SMP Santo Yosef Pemuda Medan masih relatif usia muda. Kalau di sekolah kami, sebagai kepala sekolah, mungkin saya juga lah yang lebih tua dari teman-teman yang lain. Next, Pak. Terlalu jauh, Pak. Di bawah lagi, Pak. Oke. Apa langkah awal yang menjadi dokumen kurikulum pada masa-masa yang akan datang? Saya mulai dari A sebagai landasan filosofi. Filosofi hidup dari seorang Yohanes Bosco, yakni kelembutan, keramahan, sopan santun, dan jujur. Inilah yang kita padukan dengan nilai-nilai keteladanan Santo Yosef yang merupakan pelindung dari SMP Santo Yosef Pemuda Medan. Begitu juga pada bagian B, nilai-nilai budaya yang ada dan harus kita perjuangkan seperti tertera di bawah ini. Tadi Bapak Ibu yang lain juga hampir sama, maka disiplin itu tetap kita harus junjung tinggi. Sekali lagi, sadar kita pasti sampai saat ini dimanapun sekolah Katolik itu selalu dicintai, digemari oleh masyarakat dari level apa saja karena kedisiplinan, ketaatan, dan nilai-nilai karakter yang bagus. Cinta tanah air, ya tentunya ini bisa kita bangun juga kepada anak-anak kita, termasuk Bapak Ibu guru kita dengan nilai-nilai gotong royong dan saling bekerja sama. Jujur, kita harapkan bahwa warga sekolah kita jujur yang bisa kita aktualisasikan, misalnya dengan hal yang sederhana, dengan kita membuat satu kantin kejujuran. Sekali lagi, yang kita harapkan di sana bukan soal untung yang dikelola oleh OSIS, tapi kita mau lihat sejauh mana si A, si B jujur pada dirinya sendiri. Toleransi. Selalu kita harapkan bahwa
warga sekolah wajib menghargai keberagaman suku, agama, maupun budaya yang ada. Religius, setiap warga sekolah wajib menunjukkan perilaku yang beragama, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, karena profesi guru adalah bagian yang melekat pada guru itu sendiri. Kreatif, mengembangkan sikap kritis dan kreatif, serta menghargai hasil karya orang lain. Literasi, selain kepada siswa, SMP Santos Pemuda Medan menyediakan sarana untuk kegiatan literasi, baik terhadap guru maupun staf dan pegawai. Kita bangga, suster, bruder, Bapak Ibu sekalian, bahwa selain perpustakaan, untuk meningkatkan literasi baca setidak-tidaknya, selain sarana perpustakaan yang ada, maka di setiap ruangan kelas itu, kita sudah desain yang namanya pojok baca. Buku apa saja, majalah, koran, kita akan susun dan kita letakkan di sana. Setiap saat siswa bisa membacanya penuh tanggung jawab. Kita berbangga hati bahwa 2 tahap alumni kita masa pandemi, kita tidak minta uang kepada mereka, tapi dengan hanya memesan saja, bawa sebuah buku, boleh lebih, buku yang merupakan sumber ilmu dan pendidikan, wariskanlah kepada adik-adikmu. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita berbangga hati semua hadiahkan sebuah buku minimal, ada yang 1 paket, inilah yang kita gunakan dan kita bagi di semua pojok baca yang ada di setiap ruangan di sekolah kita. Terima kasih kepada siswa-siswi kita. Refleksi, guru bersama para peserta didik melakukan refleksi bersama dalam waktu tertentu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dan diperbaiki bersama. Sekali dalam 1 bulan, ibaratnya seperti seorang mahasiswa, kalau jumlah siswa kita 32 orang, maka kita bagi 2, 16 orang, 1 pembimbingnya. Kita katakan pembimbing, pendamping. Sekali dalam 1 bulan, kita lakukan pertemuan. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang mereka refleksikan di sana? Apa capaian, komitmen, mungkin berjanji pada diri sendiri oleh siswa kita sendiri dengan catatan khusus. Dalam buku khusus, notes khusus, dia akan catat pada semester yang akan datang, saya harus misalnya meningkatkan ranking prestasi saya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, itulah yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Kita harapkan baik siswa maupun stakeholder sekolah, teristimewa pada kita sebagai seorang pendidik, menunjukkan rasa tanggung jawab dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Untuk saat ini, inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, bruder, suster, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditambahkan oleh Pak Jisman, silakan Pak, dan bersama kami ada Ibu Lindawati Sihotang. Terima kasih. Pas Pak. Baik. Terima kasih Pak Jisman. Terima kasih Pak Alejaro. Saya kira janjinya tadi 10 menit sih. Tapi memang seperti itulah iramanya. Ya, makasih Pak. Kadang-kadang karena ini rata-rata dari guru, padahal ini sebenarnya kan andragogi. Ya. Bisa hanya dilihat ditampilkan, tidak usah harus dibaca keseluruhan. Jadi kita bisa menghemat waktu begitu. Namun ya sama-sama nanti kita pulangkan lebih akhir begitu. Baik. Baik, kita lanjutkan dari SMP Trisakti 1. Saya kira Pak Sidauruk bisa lebih cepat ini menyampaikan karena jurusan matematikanya ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumarmata dan selamat sore kepada Bruder, Mas Hendy dan Mas Heri, dan selamat sore juga kepada Suster Parmina, Suster Margaret dan Pak Sitohang. Di sini saya mewakili dari Ibu Era Lorencia untuk mempresentasikan apa yang sudah kami peroleh dalam mencari nilai-nilai core value
melalui wawancara kepada pendiri sekolah kami yang menjadi Trisakti, mungkin hampir sama dengan Pak Malem Sembiring. Adapun yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari kerjasama kami dengan tim pengembang, di mana yang pertama kami buat adalah pembentukan tim pengembang kurikulum, baru kami mencari analisis kebutuhan untuk sekolah kami, model kurikulum yang akan kami cari nantinya, program kurikulum yang akan kami tuju dan hasilnya bagaimana, dan berikut sampai dengan desain modul. Nanti di sini kami hanya sampai mempresentasikan sampai di analisis kebutuhan, mencari nilai-nilai core value yang sudah kami peroleh. Di sini ini adalah surat keputusan untuk pembentukan tim kurikulum di sini. Di sini sudah ada pembentukannya, bahwasanya di sini mengingat dan menetapkan, nanti bisa Bapak Ibu baca sekaligus. Di sini sudah ada penentuan tim panitia. Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah merangkap sebagai ketua untuk pengembangan kurikulum dan didampingi oleh Bapak Ibu guru bidang studi yang telah kami bentuk menjadi satu tim untuk mencari nilai-nilai kelebihan dari Trisakti yang saat ini. Di sini pertama ini ada tugas pokoknya, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga sebagian, bahwasanya sini kami semua adalah yang bertanggung jawab dalam perancangan untuk pengembangan kurikulum sekolah melalui core value nilai-nilai yang akan kita capai. Analisis kebutuhan yang sudah kami peroleh dari Bapak Ibu guru, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ambil dari modul pengembangan kurikulum yang modul 8. Di situ ada beberapa kebutuhan yang kita cari. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Di sini kebutuhan masyarakat yang diperlukan adalah lembaga pendidikan yang mampu menampung anak-anak usia sekolah di SMP, itu yang berada di pusat paroki dan paroki sekitar sesuai dengan iman Katolik. Di sini memang kita sudah bersosialisasi kepada masyarakat sekitar kita, baik di paroki yang ada di Pasar Merah, itu pada saat PBDB kami sudah mensosialisasikan kepada pihak gereja, kepada pengurus, bahkan kepada paroki yang ada di Pasar Merah, bahwasanya kami meminta agar anak-anak yang usia SMP itu kami rangkul untuk bergabung di SMP. Di situ ada beberapa prioritas, memang itu adalah prioritas kami yang utama, yaitu berpusat di paroki dan paroki sekitar. Baru apa dasar keahlian akademik? Dasar akademik yang kami peroleh di sini yaitu berdasarkan dari pertama kali dibukanya SMP Trisakti sampai dengan saat ini, itu menghasilkan lulusan yang terbaik. Bahkan siswa-siswa kami yang melanjut ke sekolah pilihan itu juga mendapatkan prestasi, terutama di SMA-SMA unggulan, seperti di SMA 1, SMA 2, SMA 5, SMA 14, bahkan di SMA DEL, dan ada juga siswa kita yang sudah masuk ke ikatan dinas, yaitu di SMK Evarina dan SMK Kehutanan yang ada di Pekanbaru, dan bahkan juga ada alumni kita yang masuk ke seminar menengah yang di Siantar. Mengasalah sumber daya, kami merasa sumber daya kami di Trisakti cukup baik atau cukup untuk memenuhi atau bisa kita andalkan untuk menjadi tonggak benteng depan dari Trisakti. Baru umpan balik yang kita berikan atau yang dimiliki dari siswa, yaitu minat belajar dan perhatian masyarakat sekitar, itu masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sekolah kita. Apalagi di masa pandemi ini, kami merasa kepercayaan masyarakat dengan begitu tingginya, karena kami melayaninya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami di sini melakukan pembelajaran secara hybrid, di mana itu adalah permintaan dan keinginan kita, di mana dalam hal pembelajaran itu harapan kami tidak ada siswa atau anak-anak kami yang tertinggal dalam pembelajaran. Itulah yang bisa kami buat.
untuk informasi apa yang untuk diperlukan atau program, kami belum bisa menentukannya. Untuk itu di sini kami buat dokumen kurikulumnya. Di sini ada modul dokumen kurikulum. Yang pertama itu adalah sejarah. Ini sudah kita buat, sudah saya bacakan hari itu, jadi ini tidak perlu. Dan ini ada yang berikutnya adalah di dalam core value itu ada beberapa inti yang perlu kami buat. Yang pertama adalah nilai-nilai inti sekolah dan Yayasan Don Bosco. Di sini kami membuat ini berdasarkan dari hasil wawancara. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu sudah saya presentasikan minggu yang lalu. Yang kami peroleh dari narasumber yaitu Bapak Tobias Situmorang, yang beliau adalah kepala sekolah yang pertama kali di Trisakti pada tahun 77. Beliau menyebutkan istilah dalam bahasa Latin yaitu scientia, yaitu ilmu pengetahuan yang bermutu. Santita, kesucian dan kejujuran, berakhlak yang baik. Jadi di sini ada keterbukaan, memiliki rasa tanggung jawab, anti menyontek, dan kesetiaan. Dan yang berikutnya yaitu sapiensia, yaitu kebijaksanaan berfokus pada proses bukan dari hasil, melainkan kami di sini juga belajar dari kesalahan. Jadi saya rasa Bapak Ibu serta Bruder, di sini inilah yang bisa kami presentasikan untuk nilai-nilai core value. Dari itu kami bisa mengambil bahwasanya sekolah kami memiliki misi dari nilai-nilai core value itu. Di antaranya yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mendorong kreativitas dan produktivitas peserta didik yang berwawasan global. Yang kedua, mengembangkan kurikulum secara optimal. Yang ketiga, menumbuhkan karakter mandiri. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik yang kompetitif di bidang akademik dan non-akademik. Yang kelima, mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan bakat, mewujudkan budaya sekolah yang terawas, yaitu tertib, empati, religius, asri, wawasan, adil, dan santun. Di sini sudah tercangkup semua kegiatan-kegiatan dari siswa kita semuanya, baik itu retret, kegiatan dalam ibadah di sekolah, misa di sekolah, semua sudah tercangkum di dalam mewujudkan budaya sekolah yang terawas. Dari poin A, kami juga sudah memiliki tujuan, di mana tujuan yang kami peroleh yaitu membiasakan peserta didik untuk menghayati imannya yang terungkap melalui doa ibadat, misa kudus, refleksi sikap, dan perbuatan sehari-hari. Baru yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai budaya bangsa melalui penerapan 7S. Mungkin ini tadi ada beberapa dari sekolah yang menerapkan 4S, kami menerapkan 7S. Senyum, salam, sapa, santun, semangat, sehat, dan sepenuh hati. Baru yang berikutnya, mengoptimalkan proses pembelajaran yang pakem, baru meningkatkan semangat belajar, membaca, dan menulis, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, mengembangkan minat dan bakat prestasi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini kami kembangkan pada saat kami melakukan kegiatan 17 Agustus. Kami di sini mencari bakat talent dari masing-masing siswa kami, yaitu kami membuat video bakat berupa bidang seni dan beberapa lomba yang kami adakan situ. Di sini seni yang kami buat adalah menggambar dan permainan musik dari budaya Sumatera Utara, yaitu tanggading yang dimainkan oleh siswa dan direkam melalui video melalui daring. Dan terakhir yang bisa kami peroleh yaitu dapat mengamalkan ajaran dan kepercayaan iman Katolik. Yang pertama, dapat menerapkan ajaran dan kepercayaan iman Katolik. Yang kedua, menerapkan disiplin, budi, dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, mendapatkan prestasi akademik dan non-akademik untuk mampu bersaing dengan sekolah lain. Mengenal IPTEK sebagai bakal untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat lebih tinggi, memupuk panggilan bagi siswa yang mau menjadi calon pelayan ke jenjang seminari menengah. Baru yang keenam, meningkatkan
prestasi belajar siswa kelas 7 dan kelas 9 sampai dengan kelas 9, tersedianya sarana prasarana yang lengkap dan memadai, tersedianya pembiayaan yang cukup, dan dapat menjamin kebutuhan operasional sekolah, mengikutkan serta masyarakat dalam mengembangkan sekolah. Jadi itu saya rasa yang perlu kami sampaikan untuk nilai-nilai akademis yang sudah kami buat dari SMP Trisakti. Untuk itu kami kembalikan kepada Pak Krismanus dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Toga. Terakhir SMP Santo Thomas 2. Sekarang waktunya kurang 20 menit dari pukul 18. Kami persilakan. Baik, Pak Krismanus, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Ini dari kami SMP Santo Thomas 2 Binjai. Dalam kegiatan kita sebelum ini di tanggal 3 November kemarin, FGD 1, kami sudah paparkan mengenai visi dan misi, latar belakang, kemudian sejarah daripada kenapa berdirinya sekolah di SMP Santo Thomas Binjai. Dan berikut ini tidak banyak yang kami mau paparkan terkait dengan diskusi sehingga muncul nilai-nilai dan merupakan hasil kesimpulan dari yang kami dapat bersama dengan orang tua siswa, kemudian bersama dengan alumni yang alumni tersebut adalah sebagai orang tua siswa kami pada saat ini, dan terutama hasil wawancara kami yang kami temukan dari para guru yang sudah pensiun maupun kepala sekolah yang sudah terdahulu. Nah, berikut ini hasil diskusi singkat, pemaparan singkat yang akan kami sajikan, maka dipersilahkan kepada Pak Sahat. Baik, selamat sore Bapak Ibu dan para narasumber. Semakin kemari tadi pada sisi pertama, pemaparan sisi pertama dan penjelasan dari Mas Heri, Pak Hendi, dan Bruder, di sini semakin memahami bahwasannya apa yang sudah kami lakukan ini belum kena ke targetnya. Itu yang kami rasakan sekarang ini, Mas Heri. Jadi setelah Mas Heri menjelaskan bahwasannya naskah akademik itu lahirnya bukan langsung, tapi yang berdasarkan dari skema pemikiran Mas yang sampaikan tadi. Yang menjadi pertimbangan kami sekarang ini, Mas Heri. Ini sekaligus bertanya, boleh Mas Heri ya? Boleh ya, menjadi pertimbangan kami. Naskah akademik itu tadi bahan penelitian, sebagai bahan penelitian. Dari naskah akademik itu lahirlah kata konsep yang Mas Heri sampaikan tadi. Sebentar Mas ya. Iya. Dan setelah naskah akademik baru dituangkan ke landasan kurikulum, kan begitu Mas Heri. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, bolehkah landasan akademik itu penelitiannya tidak sedetail yang ada sebagai contoh diberikan kepada kami, tidak sedetail itu, tapi kami mengambil gambaran besarnya sehingga kami tuangkan menjadi landasan kurikulum nanti. Itu mungkin pertanyaan Mas Heri. Karena kami beberapa hari ini mewawancarai orang tua yang juga alumni dari SMP Santo Thomas 2 Binjai, anaknya disekolahkan di sekolah kita ini. Dari dulu informasinya bahwasannya orang tua itu menginginkan anaknya disiplin, berperilaku baik, karena orang tuanya sudah melihat bahwasannya anak ini memiliki ciri-ciri yang disiplinnya itu tidak bisa diatur lagi, sehingga disekolahkan ke sekolah kita ini. Terkhusus siswa-siswi yang di luar dari kota Binjai, itu dari Langkat. Dari Langkat, hampir rata semua orang tua berbicara seperti itu. Dan sampai sekarang ini,
orang tua yang berdomisili di Langkat juga seperti itu. Ada sedikit berbeda di Kota Binjai ini. Di 3 tahun terakhir ini kami coba dari orang tua kelas, kami ambil sampel kelas 7, 8, dan 9. Orang tua yang berdomisili di Binjai ini menginginkan bukan hanya berperilaku baik. Mungkin anak ini sudah menunjukkan perilaku yang baik di rumah. Orang tua yang berdomisili di Binjai ini menginginkan kecerdasan akademis, menganggap bahwasannya sekolah Santo Thomas bisa memicu anaknya untuk belajar sehingga kecerdasan akademis muncul. Nah, dari dua sisi ini kami mau mencoba meramu, memix sehingga kami bisa tuangkan nanti di naskah akademik. Seperti yang saya sampaikan tadi Mas Heri, kalau bolehkah naskah akademik itu tidak berupa penelitian yang sangat mendetail, tapi hanya merupakan peta-peta konsep yang Mas Heri sampaikan tadi, inti-inti dari peta konsep itu sehingga kami lahirkan nanti ke landasan kurikulum. Itu mungkin. Terima kasih untuk kita semua. Baik, terima kasih dari SMP Santo Thomas 2 Binjai. Yang mereka sampaikan pertanyaan, dan nampaknya juga Mas Heri, Mas Hendi harus dijelaskan ulang dari manakah stepnya sebenarnya untuk melaksanakan ini. Apakah ke visi misi duluan? Karena nampaknya itu berulang kembali, padahal sebenarnya sudah diterangkan tadi di awal, sudah dibuat tadi, sudah ada tadi grafiknya dari mana dimulai. Maka untuk ini kembali pada kesempatan ini, karena pertanyaan tadi kepada Mas Heri, sekarang giliran Mas Heri yang pertama terdepan. Saya persilakan. Yang pertama tapi bukan berarti yang terakhir ya Pak ya. Nanti kau yang mulai, kau yang mengakhiri Pak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Sahat Simanjorang. Dan secara keseluruhan, ide gagasan dari teman-teman Yayasan Don Bosco ini bagi saya luar biasa Pak. Ide gagasannya ya, strategi untuk mencapai tujuan pendidikan sangat luar biasa. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kita mempertajam ide gagasan tersebut masuk di naskah akademik. Gitu. Nah, kalau yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya mencoba untuk berdiskusi atas pertanyaan Pak Sahat Simanjorang. Apakah boleh di dalam penelitian untuk naskah akademik itu tidak detail? Penelitiannya sederhana, tetapi kajiannya yang dalam, Pak, pembahasannya. Silakan Bapak mempergunakan gini, nilai Don Bosco ini menjadi porosnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hendi. Kemudian keutamaannya dua di sini. Ini yang mau dituju, disiplin dan prestasi akademik. Disiplin dan prestasi akademik. Satu ini jika dibahas, misalkan saya mencoba googling, cukup banyak penelitian yang membahas tentang disiplin. Ini disiplin dengan hubungan disiplin dengan karakter pada anak SMP misalkan.
Muncul banyak Pak. Implementasi karakter disiplin pada siswa di SMP, pendidikan karakter disiplin, hubungan antara karakter siswa disiplin. Core value yang nanti akan turun menjadi landasan filosofis, landasan landasan spiritualitas, kemudian kebijaksanaan lokal, kemudian sosiologis, budaya apa yang mau digarap di situ. Itu yang akan mendasari. Maksud saya begitu, simple tidak apa-apa, tapi kajiannya kalau memungkinkan untuk dalami Pak, gitu maksud saya. Simple maksud saya seperti yang disampaikan Bu Derwarto itu, tidak semua keutamaan diborong semuanya nanti malah menjadi bias. Justru Pak Sahat Simanjorang ini memutarbalikkan apa yang disampaikan banyak temannya tadi. Jika Bapak keutamaannya disiplin, kemudian mau membidik prestasi akademik, disiplin ini nanti bisa membentuk karakter. Ini kita coba googling lagi ya, hubungan disiplin dengan prestasi akademik. Disiplin belajar terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi belajar siswa. Betul, Pak? Nah, maka dua keutamaan ini Bapak jabarkan, Bapak dalami terus sampai dalam sekali, sampai ketemu strateginya untuk menjadikan disiplin, akhirnya prestasi belajarnya tinggi, itu luar biasa menurut saya. Ini luar biasa. Kembali lagi saya dikejutkan, yang tadi ada keterkejutan dan sangat luar biasa. Bahwa naskah akademik itu harus, ya, saya katakan harus ya. Ini menjadi pijakan. Kemudian naskah akademik itu keutamaannya tidak banyak, ya. Jadi pertanyaannya saya rubah. Bolehkah tidak detail? Tidak usah lebar, tetapi detail dalam, Pak. Itu yang akan jauh lebih baik. Saya paham ini yang dimaksud Pak Sahat Simanjorang. Coba Pak, coba Bapak lakukan ini. Disiplin dan prestasi akademik ini yang Bapak coba kuatkan di situ. Tapi tentunya juga nilai-nilai dari YPK Don Bosco, di mana di situ ada nalar, agama, kebaikan hati, itu nanti kan tetap harus dilakukan. Menurut saya begitu, dan ini nampaknya cara berpikir yang kalau Mas Hendy bilang itu no box. Bukan out of the box lagi, tetapi no box. Kami waktu jalan berdua mengikrarkan diri bahwa berpikirnya bukan out of the box lagi, tetapi no box. Jadi kita berpikir tidak ada kotaknya. Apapun bisa menjadi kebenaran, gitu. Begitu Pak Sahat Simanjorang, mungkin Mas Hendy bisa nambahkan. Baik, langsung Mas Hendy, Bruder Hendy.
Mari Bruder. Terima kasih Pak untuk salah satu dulu Pak Sahat. Ini Santo Thomasnya Santo Thomas murid Yesus atau Santo Thomas Aquinas? Pak Hendro, Pak Sahat. Santo Thomas apa? Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas murid Yesus ini? Itu ada dua Santo Thomas. Santo Thomas yang tadi Mas Hendy katakan. Nah, jadi mohon maaf ini juga kita belum bisa temukan yang mana sebenarnya Santo Thomas di kita ini gitu. Ya. Ya, perlu kita menggali sejarah ya, pentingnya menggali sejarah luar biasa. Kita akan menggali itu Pak, karena itu nanti terkait dengan keutamaan nanti Santo-Santa yang akan kita turunkan menjadi keutamaan-keutamaan. Tuh. Lalu ketika kita bilang disiplin tadi ya, disiplin itu sebenarnya apa sih Pak? Apa harus taat atau harus seperti apa itu? Gimana menurut Pak Hendro dan Pak Sahat? Perilakunya, jadi kesehariannya begitu dia, jadi disiplin dia di rumah. Teratur gitu. Teratur lah begitu, lebih simpelnya mungkin seperti itu. Kalau tidak teratur berarti tidak disiplin ya. Kami itu hidup tanpa tidak teratur itu. Jadi kita perlu mengembalikan makna yang lebih luas dari kata disiplin, ya. Disiplin itu kemuritan, Pak. Dari kata disipulus artinya murid. Jadi bukan semata-mata. Tadi kenapa kok Pak Heri bilang menukik lebih dalam kita menggali lebih dalam. Saya mencoba mencari. Nggak apa-apa kita nggak usah pergi kemana-mana, nggak apa-apa, ya. Tampakkah? Sudah Mas. Ya, sebentar. Saya harus cari satu tokoh yang ini ya. Coba. Tadi saya googling. Namanya Mestika Z. Ini orang asli Indonesia. Dia sejarawan Indonesia yang mengutarakan metode penelitian pustaka. Oke. Mestika Z. Orang Padang. Ya, Universitas Negeri Padang. Kenapa kita nggak apa-apa, nggak usah pergi kemana-mana, nggak apa-apa. Seperti Santo Thomas Aquinas itu tidak pernah kemana-mana, Pak. Dia hanya duduk diam, nulis terus. Mengumpulkan buku-buku dari Aristoteles, dari mana-mana dikumpulkan menjadi satu, terus tulis terus. Nggak apa-apa. Tetapi pendalaman itu tadi. Ketika saya tanya tadi sama Pak Sahat dan Pak Indro, disiplin itu apa sih Pak sebenarnya? Kita mau menggali menukik lebih dalam bahwa itu menjadi resiko kemuritan. Yang berat disiplin, yang harus disiplin mempunyai kewajiban disiplin, dan kewajibannya itu tidak hanya murid sebenarnya. Orang tua perlu disiplin karena menjadi murid juga. Masyarakat perlu disiplin. Guru apalagi karena guru menjadi figur keteladanan. Nah itu yang dikatakan Pak Heri, kita cari esensi lebih dalam. Nggak apa-apa, nggak usah pergi kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi metode penelitian kepustakaan itu perlu kita gali lebih dalam. Kalau memang itu ya, Pak Sahat dan Pak Hendro memilih itu tidak apa-apa. Ini kami kan biasa dengan pola pikir seperti itu tadi ya, kan mencoba untuk menggabungkan mana-mana, tidak apa-apa Pak. Santai saja, tidak apa-apa. Yang penting dalam, untuk menggali poros dan keutamaan. Sama seperti yang dikatakan tadi ya Pak Togar tadi, luar biasa ketika menggali dari sejarah luar biasa, dan akhirnya ketemu kata scientia sanctita sapientia tadi. Lalu ini wes kelihatannya ini seminari banget. Pak Heri tadi teriak kayak seminari, seperti seminari. Ternyata entah 40 tahun sampai saat ini, ya, sekolah Pak Togar dan saudara-saudara ini rutin untuk mengirimkan calon-calon ke seminari menengah. Loh,
ini ada apa sih sebenarnya kajian ini? Kan pasti kita menggali itu kan luar biasa, atau kita menemukan mutiara yang luar biasa. Termasuk tadi yang Ibu tadi yang gembrot berjas tadi juga luar biasa. Ada kalau membuat kurikulum gembala, bagaimana kita dipanggil untuk menjadi gembala dan anak-anak peserta didik kita yang nantinya akan lahir menjadi gembala juga mempunyai leadership yang kuat, kan luar biasa ini. Kita menggali lebih dalam. Saya hanya mengingatkan untuk akhir ini, saya mengingatkan Bapak Ibu, karena ini sudah jam 6 ya. Gimana mau doa dulu? Kita pending ya. Pending sebentar. Ya. Mari Pak Krismanus. Kita berdoa dulu ya. Saya pimpin. Oh, iya benar. Silakan benar. Mari kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Darwarto. Ibu. Oh, saya lanjutkan ya. Nyelani Mas Hendi, tadi masih situ sekolah mana yang suplai ke seminari menengah? Sekolahnya siapa? Trisakti 1. Pak Togar. Ya, banyak yang ke seminari tadi. Dengan ke sekolah bulan. Dibuatkan kurikulumnya namanya Terawas itu. Terawas. Iya. Kemarin waktu di Sangala kita juga sama kan. Ada 30 sekian yang sudah menjadi pastor dari Sangala. Kemudian kita challenge untuk yuk buat kurikulum misionarisnya. Pak Toga, ada berapa banyak sudah ke seminari menengah, Pak, murid-muridnya? Baik, terima kasih. Untuk tahun ajaran yang baru ini yang masuk ke sana sudah ada 2, Pak. 2. Nah, bagus sekali itu. Di 5, 6, 7 tahun terakhir total berapa yang sudah masuk? 3 tahun terakhir ini yang masuk sudah ada kurang lebih 8. 8. Iya. Bapak di mix, ayo kita buat bagaimana kurikulumnya. Saya belum pernah membuat ini. Mas Hendi tak selani ya sebentar ya. Mumpung apa yang akan diajarkan, apa yang mau diajarkan, agar ada misalkan setiap tahun ada 4 atau 5 anak yang bisa ke seminari menengah. Strateginya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, ini saya menantang diri saya sendiri sih.
saya berani karena ada Mas Hendi. Tapi bahwa itu luar biasa, Pak. Pak Sitohang, kembali lagi saya dikejutkan dengan ini. Luar biasa, Pak. Jika ini mau diarahkan, ini sekolah umum, ya, tetapi ada muatan di mana anak ini diberi bekal untuk dibentuk ke seminari menengah, seminari atas, dan begitu kira-kira. Setuju saya, bagus itu. Monggo, mari Mas Hendi dilanjutkan. Ya, terima kasih. Bagaimana nanti kita terima tantangannya ya, Pak ya. Pasti bisa lah, Pak Togar ya. Tadi penggalian-penggaliannya sudah luar biasa. Nampaknya kepala sekolahnya mantan Romo apa mantan frater atau mantan apa itu dulu. Kepala sekolahnya Pak Krismanus di Marmata. Kalau dulu kami kurang tahu, yang pastinya dulu di sini penggagas untuk Sugio Pranoto dulu adalah Pastor Johannes. Oh. Nah, itu sekarang sudah kembali ke Semarang, dan Pak Tobias memang adalah kepala sekolah yang pertama kali di sini, dan itu hasil yang kami peroleh itu memang dari hasil narasumber beliau. Memang ya sudah agak pikun, mutar-mutar ngomongnya terus, cuman yang bisa kami tangkap hanya 3 nilai yang tadi itu. Itu luar biasa itu Pak, muter-muter tapi 3 nilai itu selalu diucap-ucapkan terus, itu berarti menjadi mantra itu Pak. Mudah-mudahan itu berarti yang diingat-ingat dan apa ya, masuk dalam long term memory ya berarti ya. Saya lanjutkan ya untuk kurikulum hebat dan lain-lain tadi, luar biasa. Kita sudah menggali kebudayaan lokal juga baik. Ini coret-coretan kami, Bapak Ibu, sebelum besok kita tuangkan dalam apa ya, FGD 2. FGD 2 nanti akan fokus di sini. Akan tetapi pada FGD 1 ini, tadi Bapak Ibu ada yang lewat visi misi, ya enggak apa-apa, lewat visi misi. Kan Pak Heri sudah mengutarakan bahwa dalam kurikulum itu ada 2 hal pokok, yakni idealisme kurikulum dan aktualisasi kurikulum. Di sini kita akan menabung sebanyak-banyaknya dalam dimensi ide ini, pemetaan penelitian, lalu perlu didokumentasikan, lalu di stakeholder, ya Pak Sitohang dan para suster yang baik hati dan cantik jelita ini, untuk bertugas memurnikan, mengesahkan, nanti stakeholder juga komite sekolah. Gitu ya. Kita mau menggali ini lebih dalam. Di FGD 1 ini kita menggali ini lebih dalam. Ya. Untuk ini kita akan laksanakan di FGD 2. Jadi kita ada bagian untuk program dan kegiatan ini di sini, nanti kita bicarakan di FGD 2 bagaimana membuat kurikulum berbasis tadi ya, hebat, itu tadi ya. Terus kurikulum yang kuat di bahasa Inggrisnya, capaian-capaian evaluasi bagaimana nanti kalau misalnya pakai TOEFL apa IELTS apa gimana, itu kan luar biasa itu kalau bisa dikemas. Kita mau menciptakan kurikulum unggul di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Oleh karenanya, pada FGD 1 ini kita perlu menabung. Atau dalam bahasa Pak Sitohang tadi pagi itu, kita mau membuat sumur. Semakin dalam kita menggali, air yang keluar itu akan semakin jernih. Maka kita gunakan seluruh power, ya, kekuatan, pikiran, rasa perasaan untuk menggali lebih dalam. Apa yang kita gali? Ya, ini saya coba untuk mengingatkan lagi. Sumber penyusunan kurikulum ini, satu, tadi Bapak Ibu sudah ada yang mengutarakan, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita sadar pasar kita, nilai-nilai inti, kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, kita menggunakan nama pelindung yayasan, nilai-nilai inti, terus tidak menutup kemungkinan keutamaan-keutamaan lain dari pelindung sekolah dan unsur kebudayaan. Oke, nilai-nilai inti masyarakat. Yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual, pembelajaran abad 21,
ruang dan waktu di tempat kini di sini, di tempat Bapak Ibu suster semuanya menjalankan misi perutusan rasulan pendidikan. Pasti tempatnya akan berbeda-beda, nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan itu dihayati pasti akan beragam di masing-masing sekolah, karena inputnya juga akan berbeda-beda. Minat, bakat, perkembangan psikologis anak, lalu kulturalnya seperti apa, kita gali semakin dalam. Lalu bersumber pada pengalaman kurikulum sebelumnya, kita mau mengembangkan atau mendesain. Nanti kita akan diajak. Yang pertama kita mengevaluasi dulu. Ya, untuk sebelum di FGD 2 kita mau mengembangkan. Bahan dari naskah akademik ada 5 hal pokok ini. Bapak, Ibu, suster, selama ini kita terpasung oleh kolom, oleh form. Saat ini kita merdeka. Merdeka untuk menentukan arah ke depan pendidikan sekolah-sekolah kita mau kemana. Basisnya tetap ini. 5 hal pokok ini perlu kita perhatikan bersama. Begitu saja untuk pendalaman materi dari saya. Nanti dilanjutkan Bu Derwarto. Mari Bu Der, silakan. Baik, langsung Bu Derwarto. Terima kasih. Ini juga luar biasa. Termin kedua dari FGD sore hari ini. Banyak hal dari teman-teman ini begitu semangat ya mengumpulkan mutiara-mutiara di yayasan, turun ke sekolah masing-masing, ke lingkungan, karena begitu antusiasnya, lalu hampir mendapatkan 12 bakul ya, penuh gitu. Ya, penuh gitu. Jadi ini banyak sekali, tapi sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, memang ada banyak hal baik, tapi kita harus istilahnya itu ukur baju badan sendiri, kira-kira begitu, tetapi juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, pas, enak, nyaman untuk semuanya, baik untuk semuanya. Nah, itu yang bisa mengukur ya para suster, Bapak Ibu, dan yayasan di Don Bosco ini. Kemudian, ini kan karena sudah menemukan, ya tinggal bagaimana Bapak Ibu, berkali-kali Pak Heri menyarankan untuk ditulis menjadi naskah akademik yang kedepannya akan menjadi sumber, menjadi pedoman, menjadi patron, menjadi arah agar sekolah mempunyai konsistensi. Boleh diubah dalam periode waktu tertentu, namanya naskah akademik karena zamannya berubah, ya silakan berubah. Namanya saja naskah akademik, tentu harus memenuhi syarat sebuah tulisan itu dikatakan akademis atau tidak. Kalau satu gelas teh diberi, saya minum teh manis, gulanya 1 sendok teh saja. Tehnya manis enggak, Pak? Manis kan? Manis, ya. Saya minum teh manis 1 gelas, 2 sendok, gulanya 2 sendok teh. Manis enggak? Pasti lebih manis dibandingkan yang pertama. Diberi 3 sendok teh, gulanya pasti lebih manis. 3 gelas itu semuanya manis. Tapi mana yang kadarnya paling manis? Pasti gelas yang ketiga. Karena gelas yang ketiga, gulanya 3 sendok teh. Nah, demikian juga naskah akademik juga begitu. Kalau Bapak wawancara terkait satu nilai yang ditanya 1 orang tokoh, boleh enggak? Ya boleh, ada saksinya kok. Tapi hal yang sama ditanyakan kepada 2 orang mengatakan hal yang sama. Lebih valid mana? Hal yang sama ditanyakan kepada 3 orang mengatakan hal yang sama. Lebih sahih mana? Tentu yang ketiga, karena hal yang sama dikatakan, diteguhkan oleh 3 orang yang berbeda tanpa janjian loh ya. Kalau janjian Bapak nanti bilang gini ya,
nanti Bapak bilang gini ya, tentu tidak begitu. Ya, tanpa harus janjian, tanpa direkayasa, ketiga orang mengatakan hal yang sama bahwa suatu nilai itu penting untuk sekolah Trisakti 1 misalnya. Itu pasti lebih sahih seperti itu. Kemudian naskah akademik itu kalau wawancara, naskah akademik itu suatu ide, kalau daftar pustakanya 1, sumbernya 1, boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. 2, ya boleh. 3, boleh. Nah, kadar akademisnya antara daftar pustakanya hanya ada 1, 2, atau 3, pasti kadar akademisnya lebih kental, lebih kuat kalau 3 buku sumber plus jurnal ilmiahnya. Jurnal ilmiahnya banyak yang diakui oleh Kemenristek, ada yang tidak diakui. Nah, cari aja jurnal ilmiah yang diakui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Itu yang standarnya begitu. Berapa jurnal ilmiahnya? Nah, ini mungkin terkait hal ini, karena ini akan menjadi pedoman penting bagi sekolah-sekolah kita, pihak yayasan mungkin menentukan syarat-syarat penulisan naskah akademik dilihat dari sumber-sumbernya. Kalau sebuah wawancara minimal 2 orang misalnya, jurnal ilmiah 3 orang, 3 jurnal ilmiah, sumber buku daftar pustaka 3, lalu artikel cendekiawan 2, misalnya seperti itu. Wah, itu keren seperti itu. Ini wewenang yayasan, biar sekolah-sekolah itu membuat naskah akademisnya ada tuntutan, tidak suka-suka gue gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Warto, Mas Hendy, dan Mas Heri. Untuk ketiga narasumber kami sudah penutup itu kan, Mas, Bruder. Baik, untuk peneguhan kembali sekaligus memberikan motivasi bagi kami, berikan kesempatan ini kepada Pak Setohang, Suster, pengurus yayasan, masih ada saya lihat di sini luar biasa, pengurus yayasan 8 jam lebih. Saya persilakan Pak Setohang atau Suster. Suster Parmina, ada? Ya, Suster Parmina. Apalagi mau aku bilang ya. Tadi semakin terinspirasi untuk menggali dari budaya Batak itu. Ternyata sangat kaya. Nanti bisa lebih didalami, terutama Dalihan Natolu. Kebetulan skripsi saya juga waktu S1 ada ini. Jadi mungkin saya bisa juga ikut membantu nanti kalau untuk bagian yang ini dikaitkan dengan nilai-nilai Don Bosco. Itu saja mungkin untuk semua tim, tetap bersemangat melanjutkan pekerjaan. Kepada para narasumber kami, jangan bosan-bosan untuk membimbing kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Dari saya pun tidak panjang lagi karena memang sudah 6:30 kan. Jadi udah capek mungkin sebagian teman, apalagi narasumber. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Heri, Bapak Hendy, Bruder Narto, yang begitu sabar membimbing, memberikan arahan kepada kami, memotivasi kami, memotivasi para kepala sekolah dan timnya, supaya lebih banyak menggali dan melahirkan naskah akademik yang ya mungkin ideal lah untuk membuat kurikulum yang unggul nanti. Jadi kami berterima kasih atas semua bimbingannya. Mudah-mudahan ke depan ini makin banyak lagi nanti masukan-masukan untuk memperkaya kami semuanya. Dan kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kalau tadi Pak Sembiring mengatakan, ya tetap kami didampingi oleh yayasan, tadi pagi rupanya ditengok Bapak itu, jadi kami sampaikanlah kepada Bapak-Bapak, Ibu semuanya, kami hanya memberikan
dukungan kepada Bapak dan Ibu supaya ya menunjukkan seperti keseriusan kami untuk mendampingi ini, lebih tangkap dan lebih serius kita mempersiapkan diri dan mengumpulkan segala hal yang perlu untuk membuat pertama awal ini naskah akademiknya, karena masih banyak lagi nanti yang perlu kita hadapi, bukan dalam menyusun kurikulum nanti pasti lebih banyak lagi tantangannya. Jadi kami berharap ya lebih banyaklah bekerja sama dengan teman-teman, mungkin juga dengan fasilitator, bertanya sesama teman juga, apalagi sesama namanya misalnya sama Santo Thomas, mungkin perlu dipertanyakan. Ini didirikan yayasan dulu Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas Rasul? Jangan-jangan semuanya didirikan dulu Santo Thomas Rasul kan? Nah, karena Rasul Santo Thomas ini ya kita sama-sama tahu dia kurang percaya atau kurang itu menunjukkan orang mau ingin tahu banyak kan, berarti ilmu pengetahuan siapa tahu seperti itu kan. Nah, jadi mungkin perlu berkolaborasi lah, kolaborasi sesama kepala sekolah dan juga mungkin bertanya juga kepada yayasan hal-hal yang perlu. Jadi kalau Pak Bruder Arto tadi sudah mengatakan luar biasa, memang selalu Bruder ini mengatakan luar biasa kita. Memang Bruder Warto itulah satu motivasinya kepada kita. Ya, kitalah yang menikapi kan. Bagaimana luar biasanya kita, supaya ya jangan luarnya saja, tapi ikutlah biasanya dan luar biasanya itu. Inilah harapan kami kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Memang kerja kita banyak, tetapi ini sesuatu hal yang sungguh kita kita dambakan menjadi satu kenyataan, karena memang dari awal-awal ini pun kita lihat sudah nampak bahwa ini akan membuat kita lebih baik ke depan. Nah itu, jadi harapan kami itulah dari yayasan, siap kami membackup apa yang perlu atau yang bisa kami laksanakan. Demikian dapat saya sampaikan ya. Terima kasih banyak untuk kita semuanya. Kalau ada yang kurang lebih, mohon maaf. Mungkin Suster Margaretlah ibu kami yang menutup ini dari yayasan. Ya, terima kasih Pak. Ya kita yang Bapak katakan itu, yang Suster Permina katakan itu sudah luar biasa, yang khusus lah. Jadi kita udah mendengar, kepala sekolah udah mendengar satu sama lain apa yang lebih kurang diperbaiki, begitulah melihat teman-teman seperti Bapak bilang ya. Jadi terima kasihlah Bruder. Sudah gelap ini di yayasan ini, tapi kami demi untuk kepala sekolah, jadi kami tahankan di sini di yayasan ini. Jadi jauh, datang hujan nanti naik mobil agak inilah, tapi tidak apa-apa. Karena Bruder Mas Hendy, Mas Heri sudah kerja keras dengan sekretaris kita yang itu Bu Agnes, sudah memimpin kami semua, tapi ya luar biasalah. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati ya segala usaha kita supaya nanti kan sudah lebih baik. Banyak nilai-nilai nanti dikerucutkan menjadi lebih, sudah bagus lah. Nanti satu sama lain, Suster Parmina udah punya lagi Deliana Tolu, kita senang juga. Jadi terima kasihlah pada kita semua, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, jangan susah. Sudah bagus yang Bapak Ibu buat, tapi nanti lebih dalam lagi. Kata Pak Sitohang, air yang jernih itu lebih dalam ya, kata Bruder Warto untuk menekankan lagi. Jadi terima kasih banyak pada kita semua. Tuhan memberkati, semoga kita sehat-sehat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sitohang, Suster yang cantik, Suster Parmina Uli, Suster yang baik, Suster Margaret. Suster, ada harapan kita sebenarnya kita bisa tetap muka di Januari. Mungkin kita perlu novena untuk itu, Suster, supaya bisa kita undang narasumber kita yang hebat ini di Medan. Ya mungkin interaksinya jauh lebih baik. Harapan kita seperti itu. Maka tidak terasa waktunya sudah kembali lewat. Saya sungguh
sungguh tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan fisik dari narasumber yang 3 orang. Sudah hari ke-12, 2 gelombang terus setiap hari. Demikian juga pengurus yayasan. Hari ini 8 jam, besok 4 jam lagi bersambung. Apalagi dengan Pak Sitohang dan Sister Margaret. Semoga kami menyadari yang menjadi tanggung jawab kami. Melihat keseriusan dari yayasan, kami juga semakin membuka hati untuk melanjutkan, untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, yang sudah kita sepakati bersama. Maka kepada ketiga narasumber kami sampaikan terima kasih banyak, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, atau timnya, kami sampaikan terima kasih. Kita berjumpa kembali hari Sabtu. Kepada pengurus yayasan, Pak Sitohang dan Suster, kami sampaikan terima kasih atas dukungannya. Saya sebagai moderator, kalau ada kata yang kurang tepat, atau baik dari cara berbicara ataupun tingkah laku, sebagai manusia tidak pernah sempurna, sebagai sesama umat Katolik, kita juga bisa saling memaafkan untuk itu. Demikian kami sampaikan. Untuk berikutnya, kami kembalikan kepada Bu Agnes. Tapi lupa kami tadi Ibu Agnes bilang terima kasih kepada Ibu Agnes ya. Dan ya, terima kasih informasi-informasi juga banyak kami terima dari Ibu Agnes, apalagi dalam kegiatan sore hari ini memoderasi atau sebagai pengatur acara kita. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Baik, sungguh sangat menyentuh sharing kita sore hari ini. Terima kasih Bapak, Suster, Ibu, Kepala Sekolah yang sudah saling berbagi pengalamannya pada diskusi kita sore hari ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih karena atas pendampingan Bapak Sitohang, Suster Margareta Gultom, dan juga Suster Parminauli yang sedari pagi hingga sore hari ini juga bersama-sama dengan kita semua. Tak lupa Pak Krismanus Simarmata atas memandu kegiatan kita dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih untuk segala sharingnya. Terima kasih kita sudah saling menguatkan, saling meneguhkan. Semoga kita semua ini dapat melakukan perubahan yang lebih baik untuk ke depannya. Tentunya perubahan ini dimulai dari diri kita sendiri dulu, lingkungan kita, unit kerja kita, dan akhirnya berbuah kebaikan seperti yang kita impikan. Sekali lagi terima kasih juga untuk para narasumber, Mas Hendy, Bu Derwarto, Pak Heri, yang sudah berbagi ilmu juga dengan kami. Akhir kata, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya mohon maaf apabila dalam mempersiapkan kegiatan kita hari ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini. Kami mohon bantuannya untuk menutup doa Bapak Ali Zarulaya. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Agnes. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas kesempatan yang boleh kami gunakan dalam diskusi ini. Dari pagi hingga pada malam hari ini, Engkau selalu setia mendampingi kami. Bapa yang baik, syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat rahmat-Mu yang melimpah atas kami, sehingga kami dapat bersharing bersama untuk mengembangkan sekolah kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati para narasumber kami, Bruder, Bapak Ibu dari Yayasan Pengudi Luhur, begitu juga dengan para suster kami, orang tua kami dari yayasan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu yang bergabung bersama kami sampai pada malam hari ini. Berkatilah Tuhan segala sesuatu yang sudah kami sharingkan dan sudah kami bahas bersama, supaya ini sungguh menjadi
kekuatan bagi kami untuk mewujudkannya, untuk mengaktualisasikannya di dalam keseharian kami, yang menjadi sasaran adalah sekolah dan fokusnya pada anak didik kami. Mohon maaf atas segala dosa yang telah kami lakukan, lewat pikiran, perkataan, lebih-lebih perbuatan kami, yang barangkali tidak pas di hati sesama kami, dan kurang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dalam ruang virtual ini, menuju tempat kami masing-masing. Hantarlah kami Tuhan dalam suasana sehat walafiat, penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Situa. Ya. Margareta, Bruder, Suster, Terima kasih, Bruder. Ibu. Mari kita bernyanyi Terima kasih, bersama. Mas. Mas Heru. Pengurus yayasan, terima kasih juga. Mari bernyanyi. Malam. Apa nih lagunya nih?